selamat malam teman-teman, dan kita sudah lama tidak ketemu dalam channel saya karena saya sedang sibuk pindah tempat. Sekarang saya sudah di kota dingin, di Soe, di TTS. Dan kebetulan juga kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada bencana yang sangat besar di NTT, badai Seroja, yang menghancurkan cukup banyak daerah. Dan saya juga termasuk cukup sibuk untuk membantu beberapa daerah, sehingga memang belum sempat membuat video baru. Tapi waktu di tengah-tengah kesibukan ini, saya kemudian mendengar orang-orang bilang Seroja datang membawa pergi COVID, membawa pergi Corona 19, yang mana menurut saya ini informasi yang kurang tepat dan bahkan bisa membuat kita menjadi lengah sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Maka dari itu, saya merasa perlu untuk membuat video ini meskipun saya masih di tempat yang baru dan tempat kerja saya belum sepenuhnya jadi, sehingga videonya apa adanya, jadi maafkanlah atas kekurangan saya. Belajar dari pengalaman di India, kita harus melihat data yang ada, kenyataan yang ada bahwa COVID tidak pergi dengan badai ini. Dan bahayanya adalah kalau kita menjadi lengah, kita mengabaikan protokol kesehatan, ini berpotensi untuk terjadi gelombang COVID kedua yang lebih besar dan lebih berbahaya. Di India sekarang, teman-teman, setelah vaksin berjalan, itu pemerintah menyatakan bahwa telah terbentuk herd immunity, telah terbentuk kekebalan imunitas. Ya, buat yang belum tahu herd immunity, saya sudah pernah jelaskan di video saya yang di sini. Ya, kalau bukan di sebelah, pokoknya salah satu. Linknya ada di deskripsi. Tapi intinya adalah karena pemberitahuan itu, masyarakat kemudian merasa sangat aman dan tidak perlu lagi menjalankan protokol kesehatan. Bahkan mereka mengadakan satu acara besar, entah ritual adat atau ritual keagamaan, saya lupa. Tapi mereka mengadakan satu acara besar yang dihadiri oleh ribuan orang. Akibatnya apa? Beberapa hari setelah itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di India. Ada 330.000 lebih kasus dalam satu hari. Dalam satu hari 330.000 kasus. Teman-teman bayangkan kalau itu terjadi di tempat saya di Kupang, sudah pasti habis fasilitas kesehatan. Sudah pasti kolaps sistem kesehatan. Jangankan di tempat saya, di India saja saat ini kondisinya sangat mengenaskan. Seperti kita nonton film horor di mana pasien begitu banyak yang antri, tapi rumah sakit kosong, tidak ada tempat untuk merawat. Ya karena dalam satu hari 330.000 pasien, ini rumah sakit kan tidak lagi kosong. Ada pasien-pasien lain, lalu tiba-tiba dalam waktu sekejap datang 330.000 pasien COVID baru yang banyak membutuhkan perawatan. Sehingga mau tidak mau mereka tidak mendapatkan ruangan. Sekarang keadaan di India sangat mengerikan ya. Kalau kita baca di berita-berita, harga oksigen, harga antivirus itu naik sampai bisa 10 kali lipat. Bayangkan teman-teman, saking membutuhkannya oksigen dan antivirus. Mayat-mayat di sana, jenazah-jenazah yang meninggal karena COVID dibakar. Tapi karena terlalu banyak yang meninggal bersamaan, maka tempat-tempat krematorium atau tempat yang membakar jenazah itu tidak mampu menampung. Sehingga jenazah itu dibakar di jalan-jalan, di tempat umum. Dan itu menjadi satu pemandangan yang sangat menyedihkan. Sekarang India diliputi oleh kabut, tapi bukan kabut karena cuaca, tapi kabut karena pembakaran jenazah. Dan saya dapat info bahwa sampai pohon-pohon yang ada di tengah kota, yang pohon-pohon yang sudah berdiri lama, yang menghiasi kota-kota itu terpaksa dipangkas, terpaksa dipotong untuk menjadi kayu api untuk membakar para jenazah. Ya. Dan saya sangat berharap kita tidak lengah. Saya sangat berharap bahwa ini tidak terjadi di kota saya atau di negara saya di Indonesia. Jadi saya menyarankan, saya mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi bahwa mungkin imunisasi sudah berjalan, mungkin ada yang bilang Seroja atau badai atau panas atau apapun membawa lari virus COVID. Itu jangan dipercaya. Ketika kita lengah, COVID ini akan semakin menjadi-jadi. COVID tidak punya otak, manusia yang punya otak. Karena itu manusia yang menggunakan akal budinya untuk menghindari COVID. Jadi sekali lagi saya katakan, tetapkan protokol kesehatan, jalankan protokol kesehatan, pakai masker sesuai anjuran, cuci tangan, jauhi jarak. Jauhi jarak bukan berarti tidak menghargai, menggunakan masker bukan berarti tidak sopan,
tetapi itu justru adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Kalau kita terkena dan kita mati sendiri, ya masih mending. Tapi bagaimana kalau kita terkena dan kita menularkan, lalu kita membuat orang dekat kita sampai sakit berat, sampai meninggal? Bagaimana perasaan kalian? Ya, tentu saja sangat menyedihkan. Jadi saya harap kita semua tetap jalani protokol kesehatan. Salam sehat.